Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ikra Al-Jadhan dan di sini ada teman saya Tati Yuspit Asis. Di sini saya bertindak sebagai moderator dan pemateri. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi hari ini. Dan terima kasih pula kepada dosen yang sudah hadir pada hari ini dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perlindungan Stakeholder. Baiklah, sebelum kita memasuki presentasi di sini, kita ada 3 sesi. Yang pertama, pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Saudari Tati Yuspita Asis. Dan sesi kedua, kita berlanjut dengan pembahasan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan sesi ketiga adalah diskusi dan sesi tersebut akan berjalan secara otomatis sebagaimana mestinya. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Saudari Tati Yuspita Asis untuk memulai presentasi. Adapun materi pokok yang akan kita bahas, yang pertama ada perlindungan stakeholder, kedua konsep dan cakupan, yang ketiga perlindungan karyawan, yang keempat perlindungan persaing usaha, yang kelima perlindungan lingkungan hidup, dan yang keenam ada perlindungan konsumen. Sebelum kita ke pokok pembahasan, sebaiknya kita tahu apa itu stakeholder. Stakeholder adalah pemangku kepentingan atau orang yang berkepentingan. Stakeholder sendiri sering kita jumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Mengapa hak dan kewajiban mereka harus dilindungi? Salah satunya seperti yang telah dikemukakan oleh Burkhoff tahun 2009, karena mereka memberi sumbangan terhadap sumber daya yang digunakan sebagai input oleh perusahaan. Contohnya, yang pertama itu ada pemegang saham atau seseorang yang memiliki saham pada perusahaan. Yang kedua itu ada karyawan atau manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan. Yang ketiga itu ada konsumen atau pemakai barang atau jasa. Dan yang terakhir itu ada pemerintah atau organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu. Konsep dan cakupan. Dalam kaitannya dengan bisnis, pelaksanaan perlindungan terhadap hak dan kepentingan stakeholder dapat diilustrasikan seperti yang kita lihat bersama. Ada etika, regulasi, kontrak. 3 hal ini saling berkaitan bersama. Sebagai hak dan kepentingan stakeholder telah dicantumkan dalam kontrak atau regulasi oleh pemerintah yang telah dicakup sekaligus dalam etika kontrak dalam pasal 7 UU PK diatur tentang kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang diberikan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi barang yang dibuat atau diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atau pengembalian apabila barang atau jasa yang diterima tidak manfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Menurut Box dan Dunn 2012 menyebutkan ada 8 pihak yang utamanya dianggap berkepentingan dalam perusahaan. Yang pertama itu ada pemegang saham, yang kedua kreditur, yang ketiga karyawan, keempat pelanggan atau konsumen, kelima pemasok, keenam pemerintah, ketujuh aktivis lingkungan, yang kedelapan ada pesaing. Perlindungan konsumen.
Perlindungan konsumen sendiri dimaksud agar hubungan antara perusahaan dan konsumen dapat dilaksanakan dengan asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikat baik. Perlindungan dilakukan melalui pemenuhan hak-hak dan kepentingan konsumen oleh perusahaan. Adapun hak konsumen, yang pertama, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan karyawan. Menurut International Labour Organization atau ILO dan World Health Organization atau WHO, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah yang pertama itu promotion and maintenance of its degree of physical, mental, and social well-being. Yang kedua, prevention of disease. Yang ketiga, protection from risks. Dalam keselamatan kerja, pengurus atau perusahaan diwajibkan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menempelkan semua syarat dan keselamatan kerja. Yang kedua, memasang semua gambar keselamatan kerja. Yang ketiga, menyediakan semua alat perlindungan diri. Sedangkan program jaminan sosial mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, jaminan keselamatan kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Yang ketiga, jaminan hari tua. Dan yang terakhir itu, jaminan pemeliharaan kesehatan. Pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat. Yang kedua, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya karena dalam proses pidana. Yang ketiga, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Yang keempat, pekerja atau buruh mengundurkan diri. Yang kelima, pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja jika terjadi perubahan status. Yang keenam, pekerja atau buruh meninggal dunia. Yang ketujuh, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Yang kedelapan, mangkir kerja selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang baru saja disampaikan oleh Saudari Tati Yuspita Asis. Ada dua keadaan yang memungkinkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, perusahaan tutup karena kerugian yang diderita secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa atau dalam rangka efisiensi. Yang kedua, perusahaan mengalami pilot. Perlindungan pesaing usaha. Perhatian terhadap pesaing salah satu pemegang kepentingan harus dibaca dalam konteks pesaing usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1999 memberikan 3 indikator untuk pesaing usaha tidak sehat, yaitu pesaing usaha yang dilakukan dengan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat terjadinya pesaing di antara pelaku usaha. Yang pertama, oligopoli. Yang kedua, menetapkan harga. Yang ketiga, pembagian wilayah. Yang keempat, pemboikotan. Yang kelima, kartel. Yang keenam,
truths. Yang ketujuh, oligosponi. Yang kedelapan, integrasi vertikal. Yang kesembilan, perjanjian tertutup. Dan yang kesepuluh, perjanjian dengan pihak luar negeri. Monopsi adalah bentuk lain dari monopoli. Syarat terjadinya monopsi adalah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu. Kegiatan yang dapat mengakibatkan penguasaan pasar mencakup dua hal, yaitu pertama, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua, mematikan usaha pesaing sehingga terjadi praktik monopoli dan pesaing usaha tidak sehat. Persekongkolan atau konspirasi usaha didefinisikan sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai pasar demi kepentingan mereka. Kegiatan persekongkolan yang dilarang menurut Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1999 mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, mengatur dan menentukan pemenang tender. Yang kedua, mendapatkan informasi rahasia kegiatan usaha pesaingnya. Yang ketiga, menghambat produksi dan pemasaran barang dan jasa pesaing dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar menjadi berkurang baik dari segi jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Posisi dominan adalah keadaan posisi ketika pelaku usaha di pasar tidak mempunyai pesaing yang berarti atau merupakan posisi tertinggi di antara pesaingnya. Posisi dominan dapat dilihat dalam kaitannya dalam 3 hal, yaitu kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjual, dan kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan atas barang atau jasa tertentu. Syarat posisi dominan adalah penguasaan pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu lebih besar dari 50% oleh satu sekelompok pelaku usaha atau lebih dari 75% oleh 2-3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dilarang untuk pertama, menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Yang kedua, membatasi pasar atau pengembangan teknologi. Yang ketiga, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang hal-hal lain yang memungkinkan terjadinya posisi dominan. Ketentuan ini juga untuk pemilikan saham mayoritas beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama. Perjanjian tertutup yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi: yang pertama, penjualan atau pemasok eksklusif. Yang kedua, penjualan atau pemasok selektif termaksud wilayah tertentu. Yang ketiga, penetapan harga potongan harga. Perlindungan lingkungan hidup. Prinsip pertama, perusahaan diwajibkan untuk memperhatikan lingkungan alam. Prinsip kedua, kewajiban dari perusahaan pada umumnya bersifat diskresioner. Prinsip ketiga, kewajiban perusahaan terhadap lingkungan lebih dari sekedar mematuhi hukum yang berlaku. Konsep ekoefisiensi dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pelepasan bahan beracun. Yang kedua, mengukur kemakmuran dan warisan yang ditinggalkan berupa alam yang masih lestari. Yang ketiga, berlaku melampaui peraturan atau regulasi. Yang keempat, mengurangi kecemasan generasi yang akan datang akibat bahan beracun yang dilepaskan sekarang. Yang kelima, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Yang keenam, mengurangi penetapan bahan berharga dalam lubang seluruh planet bumi yang tidak dapat diambil kembali. Yang ketujuh, mempertahankan keragaman spesies hayati dan budaya. Dan tentu kami berharap teman-teman dapat memahami materi yang kami sudah sampaikan. Terima kasih atas atensinya, sampai jumpa di diskusi selanjutnya.